Terima kasih Anda masih bersama kami di iNews Sumut Inspiring and Informatif. Pemirsa, di tengah kesibukannya selaku Ketua DPRD Kota Medan, Hasyim selalu rutin menyempatkan diri untuk bertemu warga. Seperti yang dilakukannya pada hari Senin 24 Juli lalu, Hasyim mengunjungi warga Kecamatan Medan Belawad yang rumahnya terbakar hingga menyebabkan 11 kepala keluarga dan 47 jiwa kehilangan tempat tinggal. Di hari yang sama, Ketua DPRD Kota Medan ini juga menggelar sosialisasi peraturan daerah di Kecamatan Medan Tebung. Berbagai keluhan dan aspirasi warga pun ditampung Ketua DPC PDI Perjuangan ini, seperti masalah pelayanan kesehatan, traffic light yang tidak berfungsi, lampu jalan yang padam, hingga program bantuan sosial yang belum merata dirasakan warga. Didampingi sejumlah staf DPRD dan para anggota DPRD Kota Medan dari fraksi PDI Perjuangan, Ketua DPRD Kota Medan Hasyim Senin tanggal 24 Juli lalu mengunjungi lokasi kebakaran di Jalan Makam Pahlawan dan Jalan Lorong Stasiun, Kelurahan Belawan 1, Kecamatan Medan Belawan. Kunjungan Ketua DPRD Kota Medan Hasyim ini bertujuan untuk melihat bagaimana kondisi warga yang kini kehilangan rumah akibat dilahap si jago merah pada beberapa minggu lalu dan juga sekaligus menyerahkan bantuan untuk meringankan beban mereka. Di sekitar lokasi kebakaran, Ketua DPRD Kota Medan Hasyim juga sempat mengitari puing-puing rumah yang terbakar dan kini rata dengan tanah ini. Warga yang rumahnya menjadi korban kebakaran tampak senang dan antusias menyambut kedatangan Ketua DPC PDI Perjuangan Kota Medan ini yang sudah mau hadir menemui mereka sebagai bentuk perhatiannya. Kepada Ketua DPRD Kota Medan Hasyim, warga menjelaskan kalau peristiwa kebakaran tersebut terjadi pada Jumat tanggal 14 Juli 2023 sekitar pukul 3:30 pagi. Di mana peristiwa kebakaran ini membuat 9 rumah warga yang sebagian besar semi permanen ludes terbakar. Walaupun tidak ada korban jiwa dalam peristiwa kebakaran tersebut, namun akibat kebakaran membuat 11 orang kepala keluarga dan 47 jiwa warga kehilangan tempat tinggal. Terhadap Ketua DPRD Kota Medan Hasyim, warga sangat berharap ada bantuan uang maupun bantuan bahan material bangunan agar rumah warga yang kini rata dengan tanah dapat dibangun lagi. Setelah menyerahkan bantuan uang kepada perwakilan warga yang rumahnya terbakar, Ketua DPRD Kota Medan Hasyim mengatakan dirinya merasa prihatin atas musibah kebakaran yang menimpa warga Kelurahan Belawan 1. Karena itu hadirnya ia bersama anggota DPRD Medan dari fraksi PDI Perjuangan adalah untuk menghibur sekaligus memberi semangat kepada warga supaya tidak lagi larut dalam kesedihan atas bencana kebakaran tersebut. Lebih lanjut, Hasyim menjelaskan bantuan yang diberikan merupakan bantuan dari fraksi PDI Perjuangan DPRD Kota Medan, di mana dirinya adalah penasehat di fraksi. Kepada warga, Ketua DPRD Kota Medan Hasyim juga menjelaskan perbaikan rumah warga yang terbakar bisa dilakukan melalui program bedah rumah Pemko Medan, tetapi hal ini memakan waktu lama dan syaratnya rumah yang sebelumnya terbakar minimal harus SK Camat. Agar proses pembangunan dapat berjalan lebih cepat, Ketua DPRD Medan Hasyim berharap donatur baik dari unsur pemerintah, swasta, yayasan maupun komunitas dapat memberikan perhatian bantuan sehingga warga yang tertimpa bencana kebakaran di Kelurahan Belawan 1 segera mendapat tempat untuk berteduh. Memang sengaja ya meluangkan waktu ya atas nama fraksi PDI Perjuangan Kota Medan, kebetulan saya sebagai penasihat dan juga adalah Ketua DPRD Kota Medan. Ya, kami mengunjungi lokasi kebakaran yang ada di Belawan, ya, yang terjadi seminggu yang lalu, beberapa waktu yang lalu, seminggu yang lalu lebih kurang ya. Kami sangat prihatin dengan kondisi yang terjadi pada warga masyarakat kita. Ada 9 rumah, 14 kakak ya Pak? 11 kakak, 47 jiwa. Nah, kita harapkan kehadiran kami bisa memberi semangat, ya, memberi sedikit penghiburan kepada warga sehingga mereka tetap semangat untuk menjalani kehidupan ini, ya, menghadapi musibah ini. Nah, harapan kami, kita harapkan donatur, ya, baik dari unsur pemerintah maupun dari swasta, yayasan, komunitas yang bergerak di bidang sosial juga bisa nantinya berbondong-bondong, ya, bergotong royong untuk memberikan perhatian bantuan kepada
korban kebakaran sehingga proses pembangunan ini bisa berjalan cepat, ya, bisa dibangun kembali sehingga warga kita yang mengalami korban kebakaran bisa segera mendapatkan tempat untuk berteduh. Warga mengucapkan terima kasih kepada Ketua DPRD Kota Medan yang sudah memberikan bantuan sekaligus motivasi agar mereka tetap semangat meski ditimpa bencana kebakaran. Terima kasih kami ucapkan kepada Ketua DPRD Kota Medan, terkhusus dari Partai PDI Perjuangan Kota Medan yang telah memberikan bantuan dan memberikan spirit buat korban bencana kebakaran. Harapan dan asa tertumpah kiranya Ketua DPRD Kota Medan dapatlah memberikan motivasi berupa pembangunan rumah korban kebakaran ini lewat bedah rumah yang seperti dikatakan beliau. Mudah-mudahan itu terwujud. Sekali lagi kami ucapkan ribuan terima kasih. Setelah mengunjungi warga yang tertimpa bencana kebakaran di Kelurahan Belawan 1, Kecamatan Medan Belawan, Ketua DPRD Kota Medan Hasyim SE kemudian mendatangi warga di Kecamatan Medan Tembung untuk melaksanakan kegiatan sosialisasi Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2012 tentang sistem kesehatan, sekaligus juga untuk menampung aspirasi warga terkait berbagai layanan dan infrastruktur di Kota Medan. Makin cepat, makin bagus. Pak Secang juga singkat, saya singkat. Dalam kegiatan yang turut dihadiri pihak kecamatan, kelurahan, BPJS, tokoh masyarakat, serta ratusan warga tersebut, Ketua DPRD Kota Medan Hasyim SE menjelaskan bahwa Perda Nomor 4 Tahun 2012 tentang sistem kesehatan Kota Medan ini bertujuan untuk mewujudkan pembangunan kota berwawasan kesehatan dan meningkatkan mutu pelayanan kesehatan yang aman, adil, terjangkau, dan terbuka bagi masyarakat. Lebih lanjut, Hasyim menjelaskan salah satu implementasi Perda Nomor 4 Tahun 2014 tentang sistem kesehatan Kota Medan tersebut adalah lainnya program Universal Health Coverage atau UHC, di mana masyarakat Kota Medan kini cukup dengan menunjukkan KTP dan kartu keluarga sudah bisa mendapat pelayanan kesehatan gratis baik di rumah sakit maupun klinik yang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan. Kebaikan hati, karena kalau kita tidak sehat, tidak ada artinya rezeki itu akan datang ke kita. Betul ya Pak kan? Hasyim mengatakan meskipun pertemuan dengan warga Kecamatan Medan Tembung tersebut bentuknya adalah sosialisasi peraturan daerah tentang kesehatan Kota Medan, tetapi dirinya tidak menutup diri kepada warga yang hadir jika bertanya tentang hal lainnya di Kota Medan yang nantinya bisa dibawa ke dalam pokok pikiran atau pokir di DPRD Medan. Dalam kesempatan itu, sejumlah warga menanyakan sekaligus menyampaikan berbagai aspirasi mereka kepada Ketua DPRD Kota Medan terkait berbagai hal, baik itu layanan kesehatan maupun persoalan fasilitas umum di Kota Medan yang tidak lagi berfungsi dan bantuan sosial PKH yang masih banyak belum dapat. Zulkifli Dalimunte, seorang nazir masjid yang juga warga sekitar, mengungkapkan kekecewaannya terhadap traffic light di Jalan Letda Sujono, tepatnya dekat pintu masuk jalan tol yang sudah belasan tahun tidak lagi berfungsi, sehingga membuat banyak anak-anak muda yang mengatur jalan untuk masuk ke tol Letda Sujono, tetapi tindakan mereka meresahkan pengguna jalan. Selain itu, ia juga meminta Ketua DPRD Kota Medan memperhatikan lampu penerangan jalan di beberapa gang di kawasan itu yang sudah lama padam sehingga menimbulkan rawan kriminal. Apakah ini dari wali kota atau bentuk mungkin bisa disampaikan. Itu sudah rusak lama, tinggal hiasan di situ. Bahkan kami mungkin menggantungkan di sini. Di situ lampu, kapan lampu ini hidup? Berapa lainnya di jalan? Letda Sujono gerbang tol. Jalan Letda Sujono, ya, pintu gerbang tol. Jadi efek dari situ mungkin entah Bapak tadi bisa saksikan berapa banyak saudara-saudara kita itu yang mengatur lalu lintas untuk supaya lancar, dan orangnya mungkin bisa 10-12 gitu ya. Ya, ini harapan kami kalau ada lampu itu kan kemungkinan orang-orang yang ada di situ sudah mungkin tidak terlibat lagi. Tapi kalau memang itu tidak diaktifkan, ya bolehlah mungkin ormas atau apa yang dididik mengatur di situ supaya tertib. Karena apapun ceritanya, gerbang tol Bandar Kelapa ini adalah merupakan pintu gerbang Kota Medan yang dari luar kota, contohnya dari Santa. Sementara itu, Eriani warga sekitar juga menanyakan mengapa dirinya tidak lagi mendapatkan bantuan sosial terakhir tahun 2017, padahal ia masuk kategori orang kurang mampu. Gang Palapa, ya siap. Saya tentang menanyakan PKH. Ya. Silakan.
menerima PKH tahun 2017. Baru sekalinya udah itu sampai nggak ada anak. Lain halnya Daliana Nasution yang menanyakan apakah anak bayi juga di cover BPJS melalui program UHC. Masalah BPJS kesehatannya. Alamatnya Bu? Gang Amal Pak, Gang Amal. Gang Amal. Iya, silakan Bu. Jadi gini Pak, kan yang pakai BPJS biasanya kan untuk orang dewasa, anak-anak bisa. Jadi kan sekarang sudah pakai KTP. Jadi bagaimana kalau untuk anak balita Pak, apa yang mau dibawa kalau ke rumah sakit? Bisa kan Pak gitu? Pertanyaan dan keluhan warga tersebut dijawab satu persatu oleh Ketua DPRD Kota Medan Hasyim. Terkait traffic light di Jalan Letda Sujono yang sudah laba padam, menurut Hasyim kawasan jalan itu merupakan wewenangnya pemerintah Provinsi Sumatera Utara. Namun begitu, ia akan meminta Dinas Perhubungan Kota Medan untuk berkoordinasi dengan Dinas Perhubungan Sumatera Utara agar traffic light yang tidak lagi berfungsi di Jalan Letda Sujono segera diganti. Sementara terkait banyaknya lampu penerangan jalan yang padam, Ketua DPRD Kota Medan berjanji akan menindaklanjuti melalui instansi terkait. Yang di Jalan Letda Sujono yang arah masuk ke tol ya Pak ya. Ya, jadi Pak mungkin ini sedikit informasi. Ini jalan kan masih masuk jalan provinsi Pak, belum masuk Kota Medan. Nah ini memang masih tanggung jawab provinsi dan pihak pengelola tol daerah. Nah ini walaupun demikian, ini sebagai masukan nanti kami akan koordinasi dengan Dinas Perhubungan Pemko Medan supaya mereka mengontrol. Mungkin itu masukan yang sangat bagus Pak. Nanti kita coba ya koordinasikan dengan Dinas. Mengenai warga yang pernah mendapat bantuan sosial PKH namun sejak tahun 2017 tidak pernah lagi, Ketua DPRD Kota Medan Hasyim kemudian meminta Dinas Sosial untuk menjawabnya. Kesehatan adalah keadaan untuk hidup produktif secara sosial dan secara ekonomis. Dan artinya, bila kita sudah sehat, maka kita bisa di antara kita Melalui perwakilan Dinas Sosial yang hadir, dikatakan mengapa warga yang pernah dapat bantuan sosial kemudian tidak menerima lagi. Ini dikarenakan datanya tidak lagi diperbarui atau mungkin warga bersangkutan sudah masuk kategori orang mampu. Dan mengenai apakah anak bayi juga di-cover dalam program UHC, Ketua DPRD Medan Hasyim mengatakan iya karena program kesehatan gratis ini menyasar semua kalangan termasuk anak bayi. Masih membutuhkan, masih layak, memiliki kriteria, nanti Ibu bisa daftar ke Kepling, minta tolong Kepling untuk dilakukan pendataan, nanti dikirim ke lurah, nanti lurah di kantor lurah akan muskel, ya, untuk masukkan ke DTKS Bu, daftar ekonominya sudah meningkat Bu, sudah dilihat, sudah lebih sedikit nggak bisa, atau ada penambahan kuota yang baru, nanti ini bisa yang antri masuk gitu kan, yang belum memiliki KTP, tadi kan ada yang BPJS tadi Bu ya, yang paling KTP berapa? Nah, KTP orang tua dan lampu dan dengan kakak itu sudah bisa. Karena selain KTP kakak bisa, itu bisa bro. Ya, tapi sistemnya emergency untuk dirawat inap. Itu bisa langsung ke rumah sakit, nanti pihak rumah sakit akan membantu. 1x24 jam itu akan dilayani. Iya Pak, ya. Sudah hidup ya BPJS ya. Seperti itu Bu ya. Iya Pak. Usai kegiatan, Ketua DPRD Kota Medan Hasyim bersama aparatur pemerintah yang hadir menyerahkan cenderamata kepada warga yang bertanya serta yang juga turut hadir dalam kegiatan tersebut. Menurut Ketua DPRD Kota Medan Hasyim, dalam kegiatan sosialisasi peraturan daerah di Kelurahan Bandar Selabat, Kecamatan Medan Tembung ini, banyak warga yang menyampaikan aspirasi dan keluhan yang nantinya akan ditindaklanjuti di gedung DPRD Medan. Ya, baik. Jadi kegiatan sosialisasi produk hukum kita, Sosper, ini tidak hanya tertutup untuk mensosialisasikan hal-hal terkait dengan sistem kesehatan Kota Medan, tetapi juga kami di dalam kegiatan ya tatap muka, dalam kegiatan silaturahmi, dalam kegiatan memberikan pemaparan sosialisasi kepada masyarakat, kami juga siap menerima aspirasi dari masyarakat yang disampaikan pada kami pada saat sosialisasi produk hukum. Seperti yang kami lakukan hari ini, sosialisasi peraturan daerah yang nomor 4 tahun 2012 di Kecamatan Medan Tembung, Kelurahan Bandar Selamat, kami banyak menyerap aspirasi selain dari masalah kesehatan. Kalau masalah kesehatan terkait dari BPJS banyak dipertanyakan, dan kita sudah menjelaskan ya apa itu BPJS UHC yang produk
program gratis dari pemerintah Kota Medan bagi masyarakat tidak mampu untuk melakukan pelayanan gratis dengan KTP saja di rumah-rumah sakit yang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan. Selain itu juga ada disampaikan kepada warga terkait dengan lampu traffic light, ya lampu di persimpangan jalan, ya yang ada di dekat gerbang tol. Tadi juga disampaikan. Nanti ini kita serap, nanti kita berkoordinasi dengan Dinas Perhubungan Kota Medan untuk dilakukan upaya-upaya koordinasi dengan Pemprov Sulsel supaya harapan masyarakat untuk menghidupkan kembali atau memasang traffic light yang ada di dekat pintu tol itu bisa segera dilaksanakan. Kemudian selain itu juga ada lampu penerangan jalan di gang-gang. Tadi kita juga mendapat masukan. Nanti ini akan kami tindak lanjuti ke Dinas Perhubungan untuk segera ditindaklanjuti untuk supaya kondisi jalan atau gang itu bisa terang benderang sehingga terhindar dari hal-hal yang bersifat kriminal seperti pembegalan ataupun geng motor. Itu harapan kita, dan masih banyak lagi ya aspirasi yang disampaikan oleh masyarakat kepada kami, dan ini menjadi catatan kita yang akan kami bawa ke DPRD Medan untuk dilakukan rapat-rapat kerja dengan instansi terkait supaya bisa ditindaklanjuti. Dari Medan, Said Ilham, iNews melaporkan. Informasi tadi mengakhiri iNews Sumut hari ini. Saya Sima Kaur mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.